Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pemrograman ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang database Java. Nah, untuk kelompok kami sendiri memilih tema toko jaket. Sebelum masuk ke penjelasannya, perkenalkan, nama saya Robi Filana dengan NPM 2108. Dan nama saya Habib Ibrahim dengan NPM di belakangnya 2105. Dan nama saya Tena Afifah dengan NPM di belakangnya 23. Oke, untuk awalnya kami akan memberikan sedikit preview video codingan, proses ngodingnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara membuat database lalu menghubungkan ke BlueG. Sebelumnya ada beberapa file yang harus dipersiapkan, yaitu file sklet jdbc.jar, kemudian sklet untuk cmd-nya. Untuk sklet jdbc-nya kita load di BlueG dengan cara pergi ke bagian tools, lalu ke preference, kemudian pindah ke tab libraries, kemudian kita klik add file, lalu buka yang tadi, lalu kita klik open saja, terus klik OK. Berarti kita harus restart BlueG-nya atau membuka ulang. Oke, selanjutnya kita lihat apakah JDBC tadi sudah masuk atau belum. Kita buka seperti tadi ke libraries. Nah, jika sudah ada tulisan loaded seperti ini, berarti JDBC-nya sudah berhasil masuk ke BlueG atau terhubung. Selanjutnya adalah membuat database dengan menggunakan cmd. Untuk file tadi yang sklet tools ini kan masih berbentuk rar. Kita ekstrak dulu. Ekstrak seperti ini, kemudian kita buka cmd, run as administrator, kemudian kita ketik cd atau change directory, kemudian dari lokasi dari folder sklet ini kita klik sini, yang ini aja, kemudian kita copy, terus kita paste di sini. Kemudian karena saya sudah ada database-nya yang bernama toko jaket, maka kita tinggal membuka kembali saja. Jaket.db. Kemudian untuk melihat isi dari database-nya, kita ketik titik table. Nah, di dalam database ini saya membuat tabel toko. Untuk melihat tabel tokonya kita klik skema. Ini untuk isi dari tabel tokonya ada nomor jaket, ada nomor jaket dengan menggunakan tipe data integer dan primary key auto increment, dan ada merek jaket, varchar atau string, nama pembeli, varchar, jumlah beli, harga satuan integer, dan total harga.
pertama, import Java SQL. Ini tujuannya untuk memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Kemudian yang kedua, public class koneksi. Tujuan nama program. Terus yang selanjutnya, public static connection con, itu mendeklarasikan variable connection. Lalu public static statement STM ini mendeklarasikan variable statement. Terus selanjutnya public connection get connection, ini untuk mendapatkan koneksi. Terus try itu mencari kesalahan atau error pada program. Selanjutnya string URL JDBC SQLite, ini tujuannya sebagai jembatan atau penghubung antara database dengan Java. Terus selanjutnya string user root ini mendeklarasikan variabel user dengan tipe data string yang berisikan root. Selanjutnya string pass ini mendeklarasikan variabel pass dengan tipe data string tanpa mengisi password tersebut. Selanjutnya ini bertujuan untuk menemukan driver database, untuk menentukan driver database. Selanjutnya ini tujuan untuk mendeklarasikan variabel con untuk mendapatkan koneksi. Kemudian yang ini mendeklarasikan variabel STM untuk membuat statement. Terus sistem out println yang ini bertujuan untuk menampilkan pesan jika koneksi berhasil. Terus yang catch exception yang ini untuk menangkap kesalahan atau error. Selanjutnya, sistem rprintln ini untuk menampilkan kode error dan pesan koneksi gagal. Selanjutnya, return con. Selanjutnya adalah penjelasan coding home. Yang pertama kita masukkan dulu bahan-bahan dari library Java. Contohnya ini Java Xwing, Java Lavalang, Java SQL, dan selanjutnya. Kemudian public class home atau nama program. Selanjutnya static JFrame. Yang ini itu untuk membuat objek frame Java. Lalu yang di bawahnya itu mendeklarasikan label nomor jaket, mendeklarasikan merek jaket, nama pembeli, jumlah beli, harga satuan, dan total harga. Oke, selanjutnya untuk yang ini static JText file ini untuk mendeklarasikan objek text input. Contohnya nomor jaket, merek jaket, nama pembeli, jumlah beli, harga satuan, dan total harga. Selanjutnya static J-button ini bertujuan untuk mendeklarasikan button hitung dengan teks hitung total harga. Terus selanjutnya static J-button simpan ini bertujuan untuk mendeklarasikan button simpan dengan teks simpan inputan. Selanjutnya static incon ini untuk mendeklarasikan nilai pada variabel count sama dengan 0. Selanjutnya public static void main ini bertujuan untuk memanggil metode main. Selanjutnya panggil adalah perintah untuk memanggil prosedur panggil. Static void panggil ini prosedur panggil bertujuan untuk perintah memanggil prosedur tampil. Menu ini perintah untuk memanggil prosedur menu. Handler ini perintah untuk memanggil prosedur event handler. Selanjutnya static void menu
Ini prosedur untuk layout menu. Selanjutnya, frame set title ini mengatur judul frame dengan program menghitung total. Selanjutnya itu mengatur ukuran frame dengan lebar 300 dan tinggi 370. Lalu selanjutnya yang ini membuat letak frame berada di tengah ketika program dijalankan. Selanjutnya yaitu untuk menonaktifkan tombol maximize di frame optional. Selanjutnya untuk mengatur output agar objek frame dapat ditampilkan. Yang selanjutnya untuk menentukan layout frame. Oke, yang ini bertujuan untuk menambahkan kolom nomor jaket ke dalam frame. Selanjutnya menambahkan kolom merek jaket ke dalam frame. Selanjutnya menambahkan kolom nama ke dalam frame, jumlah beli, harga satuan, dan total harga. Terus selanjutnya yang ini bertujuan untuk menambahkan teks nomor jaket ke dalam frame. Begitupun selanjutnya bertujuan untuk menambahkan teks merek jaket, menambahkan teks nama pembeli, menambahkan teks jumlah beli, menambahkan harga satuan, dan menambahkan total harga. Selanjutnya frame add button hitung itu untuk menambahkan button hitung ke dalam frame. Dan selanjutnya menambahkan button simpan ke dalam frame. Nomor jaket yang ini itu artinya, saya ingin menjelaskan setbound-nya dulu. Setbound itu artinya menentukan posisi objek di dalam frame dan menentukan lebar dan tinggi objek menggunakan koordinat X dan Y. Selanjutnya nomor jaket setbound 20 itu ada di posisi 20 selanjutnya ada di posisi X, 130 ada di posisi Y, dan 20 ada di posisi tinggi. Begitupun selanjutnya terus button hitung set bounds yang ini juga sama seperti yang tadi, ada di posisi X dan selanjutnya. Static void handler artinya yang ini bertujuan untuk prosedur event handler untuk button simpan dan hitung. Selanjutnya ini bertujuan untuk menambahkan event mouse pada button simpan. Nah, selanjutnya public void action performer ini untuk menambahkan aksi yang akan dilakukan jika button simpan diklik. Oke. Yang ini bertujuan untuk statement if jika input nomor jaket sama dengan kosong. Yang ini bertujuan akan tampil pesan jika nomor masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Yang ini statement if jika input merek jaket sama dengan kosong. Selanjutnya yang ini maka akan tampil pesan merek jaket masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Ini berlaku hampir sama semuanya. Selanjutnya try mencari
Ini bertujuan untuk mencari kesalahan atau error dalam program. Terus koneksi ini bertujuan untuk mendeklarasikan variabel koneksi untuk mendapatkan koneksi dari database. Yang ini bertujuan untuk menginput nomor jaket, merek, dan nama pembeli, jumlah beli, harga satuan, dan total harga. Yang ini bertujuan akan tampil pesan jika pesan tersebut berhasil disimpan. Kemudian reset perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur reset. Selanjutnya tampil perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur tampil. Lalu yang catch exception class ini bertujuan untuk menangkap kesalahan atau error tanpa menampilkan kode errornya. Oke, yang selanjutnya button hitung. Yang ini bertujuan untuk menambahkan event mouse pada button hitung. Selanjutnya, yang ini bertujuan menambahkan aksi yang akan dilakukan jika button hitung diklik. Oke, yang ini itu artinya statement if jika input jumlah beli sama dengan kosong. Oke, yang ini maka akan tampil pesan jumlah beli masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Yang ini statement if jika input harga satuan sama dengan kosong. Selanjutnya ini maka akan tampil pesan harga satuan masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Kemudian yang ini penjelasannya jika tidak atau jika jumlah beli dan harga satuan ada dan isinya, maka akan dilakukan operasi berikut. Yang ini bertujuan untuk mendeklarasikan variabel A dengan tipe data double sekaligus mendapatkan input dengan perintah getText, dan yang ini mendeklarasikan variabel B dengan tipe data double sekaligus mendapatkan getText. Yang ini mendeklarasikan variabel hasil dengan tipe data double sekaligus melakukan operasi A dikali B untuk mendapatkan harga dengan memanggil variabel hasil. Lalu string total harga yang ini bertujuan untuk mendeklarasikan total harga dengan tipe data sekaligus menampilkan total harga dengan memanggil variabel hasil. Kemudian yang ini bertujuan untuk menampilkan total harga. Terus selanjutnya yang ini static void tampil bertujuan prosedur untuk menampilkan output table. Yang ini untuk mencari kesalahan atau error dalam program. Koneksi ini bertujuan untuk mendeklarasikan variabel koneksi untuk mendapatkan koneksi ke database. Yang selanjutnya itu result set interface untuk menampung data hasil query. Selanjutnya yang ini melakukan perulangan terhadap data yang sudah didapatkan dari hasil query. Oke. Yang selanjutnya catch SQL exception ini bertujuan untuk menangkap kesalahan atau error yang terjadi pada program tanpa menampilkan kode error.
Static void reset ini adalah prosedur untuk mereset atau menghapus isi inputan. Text jaket ini itu untuk mengubah isi teks merek jaket menjadi kosong. Kalau yang ini untuk mengubah isi teks nama pembeli menjadi kosong. Selanjutnya, untuk mengubah isi teks jumlah pembeli menjadi kosong. Lalu, mengubah isi teks harga satuan menjadi kosong. Lalu yang terakhir, mengubah isi teks total harga menjadi kosong. Saya akan melanjutkan codingan ketiga, yaitu kelas ketiga, kelas lihat data. Kami menggunakan codingan Java Swing. Java Swing itu digunakan untuk memanggil Java dari library Java. Codingan yang kedua digunakan untuk memanggil tampilan table dan settingan default table model. Yang ketiga digunakan untuk memanggil Javalang dan library Java yang berisi kelas fundamental yang sering digunakan. Yang keempat, untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Coding yang kelima digunakan untuk perancangan user interface dengan event. Codingan ini digunakan untuk proses inputan dalam sebuah program. Codingan import Java anti-logging digunakan untuk mengontrol output login. Public class lihat data, yaitu nama programnya. Di sini codingan baris kedua digunakan untuk membuat objek frame Java dengan teks data penjual toko jaket kelompok 4. Codingan ini digunakan untuk membuat tabel baru dalam frame. Static J scroll pen SP digunakan untuk mendeklarasikan scroll pada table. Codingan yang ini digunakan untuk mendeklarasikan label teks delete dengan teks nomor jaket yang ingin dihapus. Codingan yang selanjutnya digunakan untuk mendeklarasikan objek teks input nomor jaket. Yang terakhir digunakan untuk mendeklarasikan button delete dengan teks hapus data. Public static void digunakan untuk memanggil method main. Panggil digunakan untuk perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur panggil. Static void panggil membuat prosedur panggil yang berisi table. Codingan selanjutnya digunakan untuk mendeklarasikan connection dengan nama connect. Selanjutnya digunakan dengan nama pernyataan. Result set hasil mendeklarasikan result set dengan nama hasil. Codingan selanjutnya yaitu default table model TBL. Digunakan untuk mendeklarasikan kelas yang digunakan untuk memberikan header. Dan ini kolom-kolom selanjutnya. Kolom selanjutnya yaitu dengan nama nomor jaket, merek jaket, nama pembeli, jumlah pembeli, harga satuan, dan total harga. Table set model digunakan untuk menentukan model pada table. Try digunakan untuk mencari atau menangkap kesalahan. Class for name. Class for name digunakan untuk menentukan driver database. Connect. Driver manager get connection. Itu digunakan untuk mengatur koneksi database. Pernyataan dan sama dengan connect create statement digunakan untuk membuat statement baru. Hasil sama dengan pernyataan. Executive query digunakan untuk definisi untuk mendapat data eksekusi query. Codingan selanjutnya while. While yaitu digunakan untuk melakukan perulangan terhadap data yang sudah didapatkan dari hasil query. Codingan di bawah TBL add row digunakan untuk menambah baris data pada table.
Dan di sini tabel-tabelnya dengan nama, nomor jaket, merek jaket, nama pembeli, jumlah pembeli, harga satuan, dan total harga. Codingan selanjutnya yaitu cat. Digunakan untuk menangkap error yang terjadi pada program. JOption pen digunakan untuk menampilkan kode error yang terjadi. Dan JPadd delete menambahkan JFrame delete, dan selanjutnya untuk menambahkan TXT nomor jaket, BTN delete, dan SP. JP set size di sini untuk mengatur ukuran frame dengan lebar 700 dan tinggi 200. Codingan selanjutnya untuk membuat letak frame berada di tengah ketika program dijalankan. JP set visible digunakan untuk mengatur output agar objek frame dapat ditampilkan. Di sini kami menggunakan setBand. SetBand digunakan untuk menentukan posisi objek di dalam frame dengan menggunakan koordinat X dan Y dan menentukan lebar dan tinggi objek. SetBand di sini yaitu delete dengan ukuran 10 di posisi X, 120 di posisi Y, 300 di posisi lebar, dan 20 di posisi tinggi. TXT nomor jaket, setbandnya yaitu 285 di posisi X, 120 di posisi Y, 80 di posisi lebar, dan 20 di posisi tinggi. BTN delete, setbandnya yaitu 380 di posisi X, 120 di posisi Y, 130 di posisi lebar, dan 20 di posisi tinggi. BTN delete digunakan untuk menambah event mouse pada button delete. Codingan selanjutnya digunakan untuk menambah aksi yang akan dilakukan jika button delete diklik. Try digunakan untuk mencari atau menangkap kesalahan program. Codingan selanjutnya digunakan untuk mengatur koneksi database. Codingan kedua digunakan untuk perintah update pada database untuk menghapus nomor jaket yang diinginkan. JOption pen digunakan untuk menampilkan pesan jika data berhasil dihapus. TXT nomor jaket digunakan untuk mengatur input teks. Yang keempat, catch menangkap kesalahan atau error yang terjadi tanpa menampilkan kode error. Selanjutnya saya akan menyampaikan codingan yang terakhir, codingan keempat, yaitu kelas menu box. Di sini saya menggunakan codingan Java Swing. Java Swing untuk memanggil Java Swing dari library Java untuk membuat tampilan box. Codingan kedua digunakan untuk berisi kelas-kelas fundamental yang sering digunakan. Yang ketiga digunakan untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Codingan selanjutnya digunakan untuk perancangan user interface dengan event. Selanjutnya digunakan untuk mengontrol output login. Public class menu box yaitu nama programnya. Selanjutnya static JFrame membuat objek frame Java. Selanjutnya static JLabel judul dengan neo JLabel digunakan untuk membuat judul frame. Yang ketiga digunakan untuk membuat button input dengan teks input data. Yang keempat, codingan keempat, membuat button lihat dengan teks lihat data.
Selanjutnya public static void main digunakan untuk memanggil method main. Codingan selanjutnya frame set title, mengatur judul frame dengan home. Codingan selanjutnya untuk mengatur ukuran frame dengan label 300 dan tinggi 250. Codingan selanjutnya digunakan untuk membuat letak frame berada di tengah ketika program dijalankan. Selanjutnya digunakan untuk menonaktifkan tombol minimize di frame optional. Codingan selanjutnya digunakan untuk mengatur output agar objek frame dapat ditampilkan. Codingan selanjutnya digunakan untuk menentukan layout frame. Frame di sini ada frame add, itu memasukkan judul ke dalam frame. Codingan kedua, frame add btn input, memasukkan button input ke dalam frame. Yang ketiga, frame add btn lihat, memasukkan button lihat ke dalam frame. Dengan penjelasan tadi, setban yaitu menentukan posisi objek di dalam frame menggunakan koordinat X dan Y dan menentukan lebar dan tinggi objek. Di sini memakai setban judul dengan angka 0 di posisi X, 10 di posisi Y, 300 di posisi lebar, dan 10 di posisi tinggi. Setban di antar btn input yaitu 80 di posisi X, 40 di posisi Y, dan 120 di posisi lebar, 40 di posisi tinggi. Setban untuk btn lihat posisinya 83 di posisi X, 90 di posisi Y, 120 di posisi lebar, dan 40 di posisi tinggi. btn input digunakan untuk menentukan event atau aksi pada tombol input. Public voice action performed. Home panggilan, memanggil kelas home yang telah dibuat. btn lihat digunakan untuk menentukan event atau aksi pada tombol lihat. Public void action performed digunakan untuk memanggil kelas lihat data yang telah dibuat. Oke, selanjutnya adalah implementasi untuk running dari program yang sudah dibuat. Untuk itu kita klik kanan dari menu boxnya. Ini kan codingan dari menu boxnya, kita running saja. Oke. Nah, berikut adalah tampilan dari codingan dari menunya. Nah, ini tidak bisa di minimize atau maximize karena di codingannya tadi sudah ada set resisibelnya, udah dikasih nilai false. Dan selanjutnya kita klik input data untuk menginput data pembeli. Nah, untuk nomor jaket misalnya nomornya 1, mereknya misalnya Adidas, nama pembelinya nama saya, dan jumlah belinya 3. Misalkan harga satuan dari jaketnya itu 150.000. Nah, untuk menghitung total harganya kita klik button ini, kemudian akan muncul total harganya 450.000. Kemudian kita klik simpan, data berhasil tersimpan. Dan untuk jaket yang keduanya misalnya merek jaketnya Villa, nama pembelinya Habib, jumlah belinya misalkan dia borong 7 jaket dengan harga satuannya misalkan 200.000. Kita hitung total harganya, kemudian keluar total harganya 1.400.000. Untuk lihat datanya kita bisa klik pada button lihat data ini.
Nah, berikut adalah tampilan dari lihat data atau data yang telah diinput tadi. Nah, jika ingin menghapus database jaket yang ingin dihapus, misalkan saya ingin menghapus nomor 1, yaitu nama pembeli Robi, mereknya Adidas, jumlah beli 3, dengan harga 150.000. Kita ketik saja nomor jaketnya, yaitu 1. Hapus. Data berhasil terhapus. Ingin melihat lagi seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan kata karena kami semua masih dalam tahap proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.